Satu-satunya yang harus kamu lakukan hanyalah bertahan hidup. Baru saja saya berada di sebuah kebakaran di sini. 9 apartemen terbakar habis, saya nyaris tidak bisa menyelamatkan diri. Saat ini kami berada tepat di luar Slab City, di tepi Sungai Nil. Bisakah kamu memperkenalkan diri? Kalau bicara tentang latar belakangku, aku dulu seorang tukang las dan montir. Saya bekerja sebagai mekanik di kapal kembar dan kapal angkatan laut, tetapi saya tidak pernah masuk militer. Bagaimana rasanya hidup di luar jaringan tanpa listrik, air, atau apapun lainnya? Itu sungguh sulit. Saya tinggal di jalanan selama 2 tahun. Ya, dan tepat setelah orang tua saya meninggal, saya berjalan ke jalan-jalan di San Diego. Saya tinggal di taman. Jadi polisi terus-menerus datang dan mengganggu kami. Mereka bilang, kamu tidak bisa tinggal di sini. Kami benar-benar tidak punya tempat. Sebelum ke sini kami tidak bisa menetap dimanapun. Tidak bisa menemukan tempat berteduh. Bersama mantan istri dan putri saya, kami akhirnya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kami menemukan sebuah apartemen di sini, jadi kami semua menjadi sangat akrab satu sama lain di sini. California adalah salah satu negara bagian terkaya di Amerika Serikat. Namun, orang-orang yang tinggal di Slab City hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Sejarah daerah ini berawal dari Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1942, pemerintah Amerika Serikat mendirikan pangkalan pelatihan di sana untuk marinir. Berbagai latihan menembak dengan tank dan artileri dilakukan di daerah tersebut. Setelah perang, kegiatan kamp berakhir dan setelah tahun 1956, bangunan-bangunan militer dihancurkan satu persatu. Yang tersisa hanyalah lantai dan lempengan beton, serta besi tua yang terbengkalai. Nama slab berarti logam atau lembaran dalam bahasa Inggris. Kota ini mendapatkan namanya dari tumpukan logam yang ditinggalkan ini. Pada tahun 1980-an, sekelompok orang yang muak dengan sistem kapitalis dan kehidupan modern di AS mulai bermunculan. Mereka yang tidak dapat beradaptasi dengan gaya hidup yang serba cepat dan penuh tekanan, mulai melihat Slab City sebagai tempat pelarian. Kota gurun yang tidak resmi ini menjadi tempat tinggal para pengembara, pensiunan, orang-orang dengan gaya hidup alternatif, dan penjahat. Meskipun dulunya merupakan situs militer yang ditinggalkan, kota ini telah menjadi tempat perlindungan bagi para petualang, tunawisma, dan orang lain yang membutuhkan yang ingin hidup di luar sistem selama 40 tahun terakhir. Karena tanah tersebut adalah milik publik, penghuninya tidak membayar sewa dan tidak diharuskan untuk pergi. Namun, karena kurangnya peraturan hukum di daerah tersebut, kehidupan sehari-hari diwarnai dengan kekacauan dan ketidakteraturan. Iklim gurun semakin memperumit kehidupan di sana. Faktanya, suhu di Slab City bisa mencapai 50 derajat Celcius selama bulan-bulan musim panas, dan daerah ini hampir tidak menerima curah hujan sepanjang tahun. Di lanskap yang tandus ini, terdapat banyak tanaman gurun dan semak-semak berduri. Populasi permanen di daerah ini kurang dari 1.000 orang. Namun daerah ini telah menjadi lebih terkenal karena baru-baru ini disebut-sebut di media sosial. Akibatnya para kemping dari seluruh dunia mulai datang ke sana untuk berkemah dan menyelenggarakan acara. Namun demikian, karena tidak ada sistem registrasi resmi, sulit untuk menentukan jumlah penduduknya secara pasti. Yang pasti, jumlah migran musiman, yang dikenal sebagai burung salju, dan pensiunan lansia meningkat dari hari ke hari. Di Slab City, sangat mudah untuk menemukan individu LGBT, tunawisma, veteran perang, orang yang bercerai, pecandu narkoba, hippies, pencuri, dan perampok. 5 tahun yang lalu, kami punya usaha yang jauh lebih besar, namanya Handlebar. Dan kamu tahu, kami biasa membantu komunitas. Setiap hari kami menyediakan makanan gratis secara massal. Misalnya, waktu itu ada 1 atau 2 palet bir IPA yang sudah lewat tanggal kedaluarsa diberikan. Dan semua itu berasal dari para pelancong, maksudnya sumbangan yang disarankan oleh para pengunjung atau dari orang-orang di sekitar. Saya selalu bolak-balik ke Handlebar, di sana ada sebuah dinding stand. Saya adalah badutnya Slab City. Jadi kamu mengerti maksud saya kan? Maksud saya tidak selalu, tapi saya adalah orang yang mudah bergaul dengan orang lain. Saya kenal orang-orang tua, juga kenal orang-orang yang tidak disukai siapapun. Saya hanya seseorang yang mudah bergaul dengan orang lain,
orang-orang datang kepada saya atau misalnya mereka bisa mempercayai saya. Kita ini sekelompok orang di panas yang terik dan benar-benar haus akan interaksi. Dan setiap kali pada jam yang sama saat hari mulai gelap, maksudnya setelah matahari terbenam, kamu makan makanan utama hari itu, lalu keluar dan benar-benar bisa bersosialisasi dengan orang-orang dan kamu tidak kepanasan lagi. Jika Anda mengalami masalah di daerah ini, Anda tidak akan dapat menemukan polisi dan tidak dapat meminta bantuan. Orang yang memutuskan untuk tinggal di Slab City harus melindungi diri mereka sendiri. Intervensi polisi hampir tidak ada. Hanya dalam kasus-kasus yang sangat serius, seperti pembunuhan, polisi negara bagian akan melakukan operasi di Slab City. Karena memiliki senjata api itu mudah di Amerika Serikat, banyak penduduk yang memiliki pistol untuk pertahanan diri. Ketika mereka merasa terancam, semua orang mencoba membela diri dengan senjata mereka. Karena tidak ada pengadilan resmi, masalah yang berkaitan dengan ketertiban kota diselesaikan melalui keputusan masyarakat. Meskipun aturan-aturan ini bertujuan untuk menjaga kedamaian, ada kemungkinan besar bahwa orang dapat menyakiti atau merusak properti satu sama lain. Misalnya, Anda mungkin terbangun pada suatu hari dan mendapati trailer Anda telah dibakar, kaca mobil Anda dipecahkan, atau barang-barang Anda dicuri. Kucing atau anjing milik orang lain bahkan mungkin dicuri. Orang-orang mendapatkan air bersih dari sumur, sungai, dan tangki air. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk mandi setiap hari. Ada sumur-sumur di daerah berumput yang terpencil di kota di mana orang-orang pergi mandi dan membawa air ke gubuk-gubuk mereka dalam wadah plastik. Kami pergi bersama teman kameramen kami yang berkebangsaan Amerika ke salah satu sumber air ini. Di area ini misalnya, di mana air telah terkumpul, Anda dapat membasuh diri dan membersihkan tubuh Anda, seperti yang dilakukan oleh teman kami. Tidak ada batasan waktu untuk berapa lama Anda bisa berada di dalam air. Jika mau, Anda bisa menghabiskan waktu seharian untuk menyejukkan diri di depan sumber air. Lebih jauh lagi, kami menemukan sebuah sumur yang mengalir. Tidak mudah untuk mencapainya dan kami harus berjalan cukup jauh. Melewati padang alang-alang sangat berisiko. Hewan-hewan berbahaya seperti ular, tikus, dan kutu bisa saja berada di daerah berumput ini. Masyarakat yang tinggal di Slab City menggunakan air dari sumur-sumur ini untuk mandi dan mencuci. Rekan satu tim kami mengatakan bahwa airnya sangat dingin dan menyegarkan. Berjalan kaki dari pusat kota ke sumber air sangat melelahkan. Bayangkan berjalan di tengah padang pasir dengan suhu 45 derajat Celcius tanpa ada tanda-tanda kehidupan di sekitar Anda. Terlebih lagi, Anda melakukan ini hanya untuk bertahan hidup dan membersihkan tubuh Anda. Anda berjalan selama beberapa menit menuju sumur untuk menemukan air minum. Demikian pula, Anda harus meninggalkan gubuk Anda untuk menggunakan toilet dan menemukan tempat terpencil dengan rumput. Ini karena gubuk-gubuk tersebut dibangun dengan buruk dan tidak terhubung ke sistem pembuangan limbah. Orang-orang berjalan kaki dari pusat kota ke daerah terpencil di tengah cuaca panas hanya untuk menggunakan toilet. Masyarakat tidak menganggap membangun toilet di pusat kota adalah hal yang tepat. Kontak antara tinja dan suhu tinggi meningkatkan jumlah bakteri di kota yang menyebabkan penyebaran penyakit. Penduduk Slab City berusaha memperpanjang umur tempat tinggal mereka dan menghindari pindah ke tempat lain dengan membuang sampah dan tinja sejauh mungkin. Di sisi lain, mereka yang mampu memiliki mobil. Beberapa bahkan memiliki panel surya yang dipasang di gubuk mereka untuk menghasilkan listrik. Mereka kebanyakan menggunakan listrik untuk mengisi daya perangkat mereka. Beberapa warga menggratiskan penggunaan sumber daya mereka untuk kepentingan masyarakat, sementara yang lain memungut biaya untuk listrik yang terbatas. Sebagai contoh, hanya ada satu perpustakaan dan titik akses internet di kota ini. Ketika orang-orang di Slab City ingin membaca buku atau mengakses internet, mereka dapat pergi ke perpustakaan. Tentu saja, tidak ada sistem keanggotaan atau kartu di perpustakaan. Para dermawan dan pendatang musiman menyumbangkan buku-buku ke perpustakaan. Penduduk Slab City dapat meminjam buku apapun yang mereka inginkan secara gratis, membawanya kembali ke gubuk mereka, dan membacanya. Mereka diharapkan untuk mengembalikan buku tersebut setelahnya. Mereka yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti itu dan tidak memiliki penghasilan tidak berdaya dan melakukan pencurian.
Sebagai contoh, kelompok yang dikenal sebagai tweaker di Amerika Serikat adalah salah satu simbol bahaya terbesar di Slab City. Mereka membuat suara-suara yang mengganggu dan menunjukkan kecenderungan pencurian dan kekerasan. Kehadiran mereka semakin menambah kekacauan kehidupan di tempat tanpa hukum ini. Seperti yang Anda ketahui, ada hampir 1 juta tunawisma di Amerika Serikat. Mereka yang telah menetap di Slab City menunjukkan berbagai perilaku paranoid. Jika Anda berinteraksi dengan orang-orang di kota ini, Anda bisa mendapatkan kepercayaan mereka dengan memberi mereka sesuatu atau menawarkan bantuan keuangan. Beberapa orang yang ingin mengisolasi diri mereka sendiri telah memilih sebidang tanah secara acak, mengelilinginya dengan ban besar, dan mengklaimnya sebagai milik pribadi mereka. Penduduk yang datang kemudian dan menempati tanah negara telah menggantungkan tanda di pintu mereka yang meminta orang-orang untuk menjauh dari rumah mereka. Melihat rumah-rumah lain dan benda-benda di sekitarnya, Anda akan melihat banyak barang yang terbuat dari bahan bekas. Orang-orang telah menggunakan kembali barang bekas untuk keperluan mereka sendiri dan meletakkannya di depan pintu mereka untuk dekorasi atau keamanan. Beberapa barang bekas juga memberikan kesan ide artistik dari penduduk Slab City. Mereka telah menghasilkan bahan dekoratif yang menyerupai monster yang umumnya tidak memiliki arti. Misalnya, mereka mendandani kepala alien ini dengan kaos dan celana. Mereka bahkan memakaikan kalung rantai di lehernya. Desain ini tidak dapat disangkal unik dalam arti artistik. Di sini, mereka telah menciptakan sudut yang terbuat dari televisi tua. Setiap televisi memiliki pesan-pesan yang tertulis di atasnya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan sosial dan politik sekaligus menambah jumlah dekorasi yang tidak biasa di Slab City. Sementara itu, seorang pria membangun gubuk batu di tengah gurun dan memasak daging. Dia membuat barbeque dari timah dan memasak daging. Dia menghabiskan sepanjang hari di gubuknya yang terlihat seperti ini. Orang-orang yang tinggal di Slab City umumnya memiliki kendaraan tua, setidaknya berusia 20 tahun, yang mereka gunakan untuk mendapatkan makanan dari pusat kota terdekat di iklim gurun ini. Karena tidak ada bisnis resmi di kota ini, orang-orang terpaksa menggunakan mobil untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada juga bisnis dan toko-toko yang bergerak dan tidak resmi di daerah tersebut, seperti yang dimiliki oleh pria yang kami wawancarai. Warga mendapatkan kebutuhan mendesak mereka dari toko-toko keliling ini. Pria yang kami wawancarai menjual produk yang ia beli dari toko resmi dengan sedikit markup untuk mencari nafkah. Setiap orang di kota lempengan memiliki kisah hidup yang unik dan cerita tentang bagaimana mereka bisa tinggal di sana. Bagaimana pendapat Anda tentang keamanan di Slab City? Apa yang Anda pikirkan? Saya merasa lebih aman di sini di Slab. Saya tumbuh di lingkungan yang tingkat kejahatannya nol, kadang-kadang kaca mobilnya pecah begitu saja. Dan kamu tahu, meskipun ada segalanya, semua kejahatan di Slab City bahkan tidak sebanding dengan kejahatan dalam 1 hari di Los Angeles. Jadi sebenarnya tidak terlalu buruk, ya seperti lingkungan biasa saja. Sebagian besar hidup saya tumbuh di lingkungan militer. Saya biasa mendengarkan trompet militer, kamu tahu saat bendera dinaikkan di pagi hari. Dan saya menggoyangkan perangkap kepiting, membudidayakan tiram. Semuanya adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan. Mungkin saya bisa bilang kotanya agak ramai, tapi menurut saya itu bukan masalah terbesar. Dulu, saat masih SMA, saya biasa bermain skateboard sejauh 15-20 mil setiap hari. Dan akhir-akhir ini, kalau aku mencoba meluncur di jalan itu lagi, melewati bunga teratai dan di bawah pohon ek seperti dulu, orang-orang akan menelepon polisi. Mereka akan bilang, orang ini berkeliaran di jalan seperti orang gila. Kadang-kadang aku ingin pergi ke suatu tempat, semacam taman negara bagian. Kamu ingin keluar dan melihat beberapa pohon, tapi kamu harus membayar $17 hanya untuk parkir. Anda bisa dibawa ke pengadilan hanya karena rumput Anda terlalu panjang. Mungkin juga ada masalah dengan pasangan Anda. Saya pindah ke sini sebagian besar karena suasana alam dan hal-hal semacam itu. Jadi, apa sebenarnya yang begitu menarik perhatian banyak orang untuk datang dan tinggal di Slab City, sebuah komunitas unik yang terletak di gurun California yang terpencil? Tidak ada penghakiman atau intimidasi dari pemerintah. Orang-orang yang datang ke sini biasanya bermain musik jalanan atau sibuk dengan sesuatu. Mereka berada di luar ruangan, tetapi mereka datang ke sini karena cuacanya bagus. Misalnya, jika Anda dibayar $2 sebulan, itu mungkin tampak tidak banyak. Namun di sini, jika Anda sudah berinvestasi, jika Anda memiliki panel surya, AC, kulkas, dan tempat tinggal, yang perlu Anda lakukan hanyalah menonton serial TV atau apapun sepanjang musim panas.
atau sekadar bertahan hidup. Saya sudah datang ke sini secara berkala selama sekitar 7-8 tahun. Baiklah, saya baru saja kembali setelah jeda 3 tahun karena saya pulang untuk melihat keluarga saya. Saya di sini ketika mengetahui ibu saya meninggal Natal Januari. Tidak semua orang di Slab City ingin diwawancarai. Mereka ingin dibiarkan sendiri dan tidak ingin diawasi atau diketahui orang lain. Karena alasan ini, mungkin sulit untuk mewawancarai mereka dan mempublikasikan hasil wawancara. Di sisi lain, kita bisa mendiskusikan aspek-aspek positif dari Slab City yang menghubungkan orang-orang dengan kehidupan. Sebagai contoh, kota ini baru-baru ini menjadi pusat kebebasan dan seni alternatif. Beberapa orang bahkan menyebutnya sebagai satu-satunya zona bebas di Amerika. Daerah ini memiliki struktur budaya yang menakjubkan seperti Salvation Mountain dan East Jesus. Salah satu simbol yang paling mencolok dari Slab City adalah Gunung Warna-Warni, yang telah dibangun sejak tahun 1980. Gunung ini menampilkan ayat-ayat Alkitab dan pesan-pesan cinta. Lebih dari 50.000 galon cat dikatakan telah digunakan selama pembangunannya. Seorang tunawisma mengumpulkan cat dalam jumlah besar ini melalui sumbangan. Dia menghabiskan waktu 30 tahun untuk mengecat bukit tersebut dan membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Dia selesai mengecat bukit tersebut pada tahun 2002 dan setelah itu bukit tersebut ditetapkan sebagai harta nasional oleh Amerika Serikat. Saat ini bukit tersebut merupakan bangunan paling ikonik di kota Slab dan jumlah wisatawan yang mengunjunginya meningkat setiap hari. Orang-orang tinggal di Slab City, di mana kebaikan dan kejahatan hidup berdampingan, baik karena mereka tidak memiliki uang atau tidak punya tempat lain untuk dituju. Di Amerika Serikat, salah satu dari 5 negara terkaya di dunia, hampir 1 juta orang saat ini hidup di jalanan, dan jumlah ini meningkat setiap tahunnya. Individualisme yang berlebihan di negara ini membuat orang merasa kesepian. Setengah dari orang yang berusia 12 tahun ke atas di Amerika Serikat telah menggunakan zat ilegal setidaknya sekali dalam hidup mereka. Sejak tahun 2000, 1 juta orang telah kehilangan nyawa akibat overdosis obat terlarang di dalam perbatasan negara tersebut. Slab City, sebuah komunitas alternatif yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak ingin membayar pajak, adalah salah satu tempat di mana kenyataan pahit Amerika Serikat paling terasa. Orang-orang ini telah kehilangan kepercayaan pada impian Amerika, dan tempat perkemahan mereka menyerupai pratinjau sudut terpencil kota-kota Amerika di masa depan. Ini adalah Slab City, dan jauh dari pemukiman modern. Di tempat yang tidak memiliki listrik, sistem air, polisi, atau balai kota ini, ratusan orang mencoba bertahan hidup dengan aturan mereka sendiri. Kadang-kadang dilihat sebagai benteng terakhir kebebasan, dan di lain waktu sebagai simbol kemiskinan dan pengabaian. Satu hal yang pasti, Slab City adalah salah satu dari sedikit tempat yang berhasil bertahan di luar dunia modern. Saya harap film dokumenter ini dapat memperluas perspektif Anda tentang dunia. Jangan lupa untuk mengikuti saluran ini agar tidak ketinggalan film dokumenter baru yang akan kami unggah. Sampai jumpa di video berikutnya.